Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, perahu yang ditumpangi 5 pemancing terbalik diterjang ombak di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban. Meski sempat mengapung di laut berpegangan ke perahu, nyawa kelima korban selamat setelah ditemukan nelayan saat melintas di lokasi kejadian. Sebuah perahu nelayan di desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terbalik akibat diterjang ombak saat digunakan memancing. Perahu tersebut dikemudikan Agus Irawan, warga desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Tuban, bersama 4 rekannya Aziz, Wawan, Aris, dan Kirno. Beruntung kelima korban bisa berpegangan ke perahu yang terbalik sehingga bisa mengapung di laut. Mereka akhirnya selamat setelah ditemukan nelayan lain yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Pas mancing, terus perahu itu terbalik. Itu kenapa kok tiba-tiba terbalik? Ya nggak ngerti. Kena ombak gitu? Kena ombak, dikit ombak langsung terbalik. Berapa orang? 5 orang. Terus kondisi korban gimana, Pak? Alhamdulillah. Selamat semua. Atas nama siapa saja itu, Pak? Namanya siapa? Sampean. Agus, Aris, Bang Kirno, Aziz. Bahwa ada perahu yang terbalik. Dikira di dalam perahu ini masih ada nelayannya. Namun setelah tim kami dari BPBD menelusuri perahu tersebut, teman-teman berangkat dengan menggunakan perahu karet, ternyata di sana hanya ada perahu. Dan pada proses teman-teman melihat di sana, kembali di sini karena tidak ada menemukan tanda-tanda, ternyata orangnya Mas Agus ini tadi datang ke sini menyampaikan bahwa memang benar perahu dia terbalik, namun semua nelayan 5 orang ini sudah kembali dalam keadaan selamat, ditolong oleh nelayan yang lain. BPBD mengimbau warga dan nelayan untuk berhati-hati saat melaut karena kondisi gelombang masih cukup tinggi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Sementara itu, saudara, dihantam gelombang tinggi disertai angin kencang, sebuah perahu nelayan di pesisir utara Kabupaten Tuban pecah dan tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena seluruh anak buah kapal ABK mengapung di laut dengan bertumpu pada jeriken. Penyelamatan 14 anak buah kapal motor Sri Hartamas di perairan Laut Utara Jawa, Kabupaten Tuban berlangsung dramatis. Belasan ABK itu mengapung selama 14 jam di laut dan hanya bertumpu pada jeriken kosong. Para korban diselamatkan oleh nelayan dari perahu lain yang melintas di sekitar lokasi kecelakaan laut. Rabu pagi, para nelayan ini baru bisa menepi ke pantai. Peristiwa bermula saat kapal nelayan itu berlayar menangkap ikan Senin malam. Sesampainya di tengah laut, kapal tersebut dihantam ombak besar dan angin kencang. Akibatnya kapal milik Wiji, warga desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Lamongan, pecah dan tenggelam. Beruntung pada Selasa siang nelayan lainnya mengetahui peristiwa itu hingga menolong semua korban. Tenggelamnya, lampunya itu selamatnya itu jam 4. Itu berapa orang, Pak, di kapal? 14. 14? Iya, 14 orang. Itu kapalnya gimana, Pak? Hilang atau gimana sekarang? Langsung hilang, Pak. Terus itu ngapung berapa lama, Pak, di laut itu? Udah 14 jam. 4 jam ya? Iya, 14 jam. 14. Oh, 14 jam? Ya. Oh. Peristiwanya tenggelamnya kapal terjadi pada pukul 2 dini hari. Tapi mendapat pertolongan dari nelayan itu pukul 16.00. Setelah itu dibawa ke Pelabuhan TPI Palang pukul 09 pagi. Gelombang tinggi dan angin kencang masih berpotensi terjadi di Laut Utara Jawa. Petugas mengimbau para nelayan agar hati-hati dan waspada jika melaut agar kecelakaan tidak kembali terjadi. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Kabur saat ditangkap, saudara, 1 dari 5 komplotan pencurian kendaraan bermotor di Ngawi terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak di kakinya. Dari hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online.
Polisi Resor Ngawi meringkus Muhammad Romzi Saputra, warga desa Grudo, Kabupaten Ngawi di indekosnya Jalan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jawa Barat. Pelaku diminta menunjukkan lokasi pencurian dan tempat dia menjual hasil curiannya. Namun saat digiring ke sejumlah lokasi, pelaku berusaha kabur sehingga polisi mengambil tindakan tegas melumpuhkannya dengan tembakan di kakinya. Polisi sebelumnya menangkap Purwanto, 35 tahun, warga desa Jatipuro, Ngawi, penadah motor curian. Hasil pengembangan polisi juga meringkus 3 rekan pelaku, 1 diantaranya adik kandung pelaku. Kepada polisi, para pelaku mengaku sudah 14 kali mencuri motor, rata-rata korbannya milik petani yang diparkir di pinggir jalan di area persawahan. Hasil penjualan motor curian digunakan untuk bermain judi online. 14 kali. Ya. Caranya gimana? Didorong sama titik. Pakai kunci T. Ya. Adikmu juga kamu ajak juga? Iya. Nggak kasihan sama adik itu. Kasihan, Mas. Total berapa tadi? 14. 14. Hasilnya buat apa? Buat main, Mas. Slot. Ya. Ketika kami mencocokkan informasi tersebut ke lapangan, ditemukan 1 unit sepeda motor yang dikuasai oleh penadah. Dari penadah tersebut diketahui bahwa dia memperoleh barang tersebut dari seorang pelaku yang diketahui berdomisili di Ngawi. Namun pada saat kita melakukan tracking yang bersangkutan di Ngawi, yang bersangkutan sudah pergi melarikan diri ke Bekasi dan kami langsung melakukan pengejaran kepada yang bersangkutan dan kami berhasil mengamankan yang bersangkutan di kediamannya di Bekasi. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor curian dan kunci letter T. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Nyaru petugas PLN, 4 pencuri tiang kabel di Mojokerto diringkus. Kami kembali sesaat lagi.